Yaitu terus Romli pun meluruskan, khunsa muskil itu orang yang memiliki dua kelamin, itu khunsa. Bagaimana hukumnya khunsa? Orang yang memiliki dua kelamin, ada memang makhluk-makhluk ciptaan Allah itu tadi jelas, ini kelamin, jenis kelamin laki-laki, ini jenis kelamin perempuan, jelas berarti jenis kelaminnya. Nah, ada yang lahir tahu-tahu dua kelamin, orangnya satu. Maka mana yang lebih unggul? Kok yang berfungsi satu, maka dia diikutkan ke sana. Tapi ada yang terkadangan berfungsi dua-duanya. Itulah yang dikatakan khunsa muskil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadinal muttasil ila Imam An-Nawawi qala fasal la yushra'u tidak disyariatkan al-adhanu azan illa lis-shalawatil khamsi, kecuali untuk sholat 5 waktu. Ini fasal yang baru, pembahasan kita pagi hari ini. Azan iqamah itu pembahasannya kapan saja disyariatkan. Maka di sini beliau memulai bahwa la yushra'u tidak disyariatkan al-adzanu adzan illa lis-shalawatil khamsi, kecuali hanya untuk sholat 5 waktu. Jadi maksudnya kalau tidak disyariatkan, diterangkan dengan jelas oleh para ulama, bal yakrahani fihi, bahkan makruh hukumnya kalau dia azan selain 5 waktu. Jadi ada yang tidak disyariatkan tapi tidak sunnah, itu bukan langsung berarti dia makruh. Ada yang tidak sunnah bisa jadi masih mubah. Kalau di sini enggak, memang tidak disyariatkan, tidak disunnahkan, memang kalau dibuat jadi makruh. Dan di sini kenapa beliau menyampaikan hanya azan? Apakah iqomah tidak satu hukum? Ini mencukupi. Jadi azan, iqomah, kedua-duanya satu hukum. Selain sholat 5 waktu tidak disyariatkan. Tapi nanti akan ada pembahasan ya. Ini beliau bahas di sini secara umum. As-subhu wad-dhuhru, yaitu sholat subuh, wad-dhuhru dan sholat zuhur. Wal asru wal maghribu, sholat asar, sholat maghrib, wal isya'u dan sholat isya. Jadi 5 waktu ini yang disyariatkan untuk azan. Wasawa'un fiha al-hadiratu wal fa'idatu, wasawa'un dan sama saja fiha di dalam pembahasan sholat azan tadi, al-hadiratu baik sholat yang hadirah, sholat yang dalam waktu, wal fa'itatu ataupun sholat yang sudah terlewatkan. Sholat yang kita kerjakan dalam waktu sunnah azan, yang dikerjakan di luar waktu yang terlewatkan pun qadha, sunnah juga azan. Wasawa'un sama saja al-hadiru, sholat yang dikerjakan di rumah, wal musafiru ataupun orang yang sedang safar, sedang di rumah, sholat 5 waktu sunnah azan, sedang tidak bepergian. Sedang jadi musafir pun tetap sunnah juga azan. Wasawa'un sama saja man orang, sholat wahdahu yang sholat sendiri, au fi jama'atin atau dia sholat berjamaah, baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Tadi kita sudah dengarkan, diantaranya Imam Nawawi mengatakan baik sholat yang ada atau hadirah, sholat yang dalam waktu, itu sunnah untuk azan iqamah. Begitu juga sholat
faitah, sholat yang sudah di luar waktu, yang tertinggal, yang diqadha, itu pun juga sunnah untuk di azan dan diiqomahkan. Tapi sebenarnya ini adalah fatwa qaul qadim dalam madhab Syafi'i. Tapi ini yang didahulukan oleh Imam Nawawi. Ada fatwa qaul qadim, ada qaul jadid, fatwa lama dalam madhab Syafi'i, ada fatwa baru. Imam Syafi'i sampai mengatakan qaul qadim, fatwaku yang lama itu terhapus semua. Yang terpakai itu qaul jadid. Tapi beberapa orang ulama yang sudah sampai tingkatan mujtahid madhab, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih dalam madhab. Jadi yang boleh mentarjih ucapan Imam Syafi'i ya yang satu kaidah dengan Imam Syafi'i. Kalau dia nggak satu kaidah tuh namanya pengacau madhab. Jadi kan banyak sekarang nih kitab-kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar Nawawi, kitab yang ditulis oleh pengarang, penyusun. Nah itu kalau memang kitab-kitab itu nanti disyarah atau dijabarkan, boleh nggak? Boleh saja. Tapi harus satu manhaj, harus satu madhab dengan pengarang, penyusun kitab tadi. Kalau dia mau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, harusnya dia akidahnya sama, pemahaman sama, manhaj madhab dalam fikih sama, maka itu baru bisa untuk melanjutkan untuk bisyarah. Tapi kalau tidak, itu namanya perusak kitab orang. Dan ini banyak di zaman sekarang. Sama, madhab juga begitu. Madhab ini ada beberapa fatwa Imam Syafi'i, tapi tetap yang ditarjih itu dua fatwa Syafi'i, bukan fatwa yang keluar dari madhab Syafi'i. Enggak. Imam Syafi'i punya dua fatwa, maka dilihat, oh ternyata dalilnya itu lebih sahih fatwa lama, qaul qadim. Maka terkadang qaul qadim itu walaupun secara menyeluruh hampir lebih didahulukan qaul jadid yang baru, tapi nanti ada beberapa bab qaul qadim lebih didahulukan. Di antaranya ini, yaitu azan untuk sholat yang faitah, sholat yang tertinggal, sholat qadha, itu pun tetap disunnahkan. Ini fatwa Imam Syafi'i juga, tapi dalam qaul qadim. Harusnya kan qaul jadid yang dipakai, tapi dalam bab ini ditarjih lebih didahulukan qaul qadim daripada qaul jadid. Kenapa lebih didahulukan? Itulah memang hadis sahihnya. Pendapat yang mu'tamad menerangkan ini yang didahulukan, yaitu hadis yang menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terlewatkan satu kali sholat subuh, pernah terlewatkan sholat subuh sampai keluar waktu, ketiduran. Nazala fatawaddo'a, kemudian Nabi pun melewati lembah tadi, beliau dengan sahabat melewati tempat lembah yang mereka ketiduran. Fatawaddo'a, kemudian selepas itu wudhu. Tsumma adzana Bilal, kemudian Bilal pun azan. Nah, ini sholat qadha, Bilal azan. Dalam hadis sahih jelas ada lafaz Bilal kemudian azan. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain, kemudian selepas itu Nabi sholat sunnah 2 rakaat. Tsumma shalla sholatal ghada, kemudian baru selepas itu sholat subuh. Fasana'a kama kana yasna'u kulla yaumin, Nabi membuat sebagaimana seperti hari-hari yang Nabi buat seperti biasa. Jadi walaupun sholatnya faitah, sholat yang diqadha, bahasanya jelas fasana'a kama kana yasna' kulla yaumin, Nabi membuat seperti yang beliau buat hari-hari. Jadi ini sedikit perincian yang perlu kita tahu. Yang disampaikan oleh Imam Nawawi memang itu qaul qadim, tapi itu yang mu'tamad, yang terpakai, yang dipegang di dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena itu hadis sahih dan itulah yang ditarjih oleh mujtahid tarjih dalam madhab, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Azan iqomah juga sunnah, baik orang itu sholat sendiri ataupun sholatnya berjamaah. Wa idza adzana, apabila telah azan wahidun, satu orang.
kafa maka mencukupi azan satu orang tadi anil baqin, mencukupi daripada yang lainnya. Jadi azan itu cukup satu. Kalau berjamaah nggak perlu semuanya azan, karena azan ini sunnah alal kifayah. Salah satu contoh sunnah alal kifayah, sunnah tetapi sunnah yang dibagi menjadi sunnah kifayah. Kita tahu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Maka sunnah juga ada sunnah yang ain, yang perorangan dituntut. Ada juga sunnah yang kifayah, sunnah yang dituntut secara keseluruhan. Tapi kalau sudah dikerjakan oleh sebahagian orang asal mencukupi, tadi harus didefinisikan dengan benar, asal mencukupi, maka dalam azan cukup memang satu orang azan untuk jemaah, maka mencukupi. Kalau orang tadi sholatnya sendirian, Bapak Ibu, apakah tetap disunahkan azan? Padahal misalkan dia berada atau sudah terdengar olehnya itu azan dia sholat terlambat, misal sholat subuh ini, dia tahu dengar azan berjamaah, azan masjid ini, apakah kemudian disunahkan? Maka menurut para ulama, kalau dia sudah mendengarkan azan jemaah tadi, itu pun mencukupi. Nggak perlu lagi dia azan sendiri, kan dia mau sholat sendiri, nggak mencukupi. Ini diterangkan dalam kitab syarah. Maka memang secara umum tadi, sendiri, mau sholat sendiri tetap sunnah azan, sunnah iqomah. Mau berjamaah, sunnah azan, sunnah juga iqomah. Nah, kalau dalam kebiasaan hari-hari kita, malah kalau sendiri hilang ini sunnah semua. Kalau sudah sholatnya sendiri, azannya nggak ada, iqomah juga nggak ada. Maka memang ketika orang itu sholat sendiri, banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Bukan cuma pahala tadi 27 derajat, belum lagi sesuai berapa yang banyak hadir itu lain pula pahalanya. Bukan hanya itu, ternyata bab azan iqomah ini pun kalau orang sholat sendiri itu juga hilang sunnah itu dalam amalan sholat dia. Wa idza qada fawaid, apabila seseorang mengqadha. Wa idza qada, apabila mengqadha, mengganti seseorang fawaida, beberapa sholat yang tertinggal, fi waqtin wahidin, dalam satu waktu, adzana, maka dia azan lil ula, untuk sholat yang pertama, wahdaha saja, wa aqoma, dan dia iqomah likulli sholatin, untuk setiap sholat. Kalau ada orang tertinggal beberapa sholat, 5 waktu sholat tertinggal, ada uzur entah kenapa, entah tidak ada uzur sekalipun, ditinggalkan sengaja ataupun tidak, maka dia wajib qadha sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu mau dia qadha. Dia kerjakan dalam satu waktu, dia buat misalkan jam 9 pagi. Maka bagaimana? Tetap sunnah azan dan iqomah. Sunnah azan, sunnah juga iqomah. Tapi azan hanya disunnahkan untuk sholat yang pertama. Lah yang sholat yang lain, sholat yang pertama dia subuh, sebelum itu azan dulu. Kemudian mau mengerjakan sholat subuh, iqomah. Selepas itu zuhur kan langsung iqomah dulu sebelum zuhur. Sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum mengqadha maghrib, sebelum mengqadha isya, iqomah. Jadi kalau mengqadha fawaid, beberapa sholat-sholat yang tertinggal, maka azan kalau dikerjakan dalam satu waktu, kalau dia kerjakan langsung sekaligus dalam satu waktu, cukup azan untuk sholat yang pertama dan iqomah untuk setiap sholatnya. Ini sunnah ya. Kalau dia misalkan nggak buat, ya sholatnya sah saja. Tapi dia meninggalkan azan, meninggalkan sunnah azan dan sunnah iqomah. Wa idza jamaah, begitu juga ketika seseorang menjamak, mengumpulkan bainas sholataini, di antara dua sholat. Mengumpulkan di sini tentu jamak yang diperbolehkan. Yang dimaksud di sini jamak.
Wa idza jama'a, ketika seseorang menjamak bainas sholataini, menjamak mengumpulkan bainas sholataini antara dua sholat, adzana lil ula wahdaha, maka dia juga hanya azan untuk sholat yang pertama, wa aqoma, dan dia iqomah likulli wahidatin, untuk setiap sholatnya. Jadi untuk jamak mirip tadi dengan mengqadha sholat. Zuhur asar dijamak, atau maghrib dengan isya dijamak, entah dia musafir safar yang panjang ataupun mungkin menjamak karena sakit. Imam Nawawi merojehkan pendapat diperbolehkannya orang sakit yang sudah sampai batasan diperbolehkan untuk menjamak, boleh. Maka baik dia jamak takhir ataupun jamak takdim, jamak yang dikerjakan di waktu sholat pertama ataupun yang dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Kok menjamak sholat? Sunnah azan, sunnah juga iqomah. Persis seperti mengqadha sholat tadi, azan hanya sunnah untuk sholat pertama, iqomah untuk kedua-dua sholatnya. Nah, jadi mau sholat zuhur, azan sebelumnya, kemudian mau mulai takbir sebelum sholat, iqomah dulu. Kemudian jamak asar langsung digabung, maka tidak perlu azan untuk asar, langsung iqomah. Ini sunnah. Wa amma ghairus shalawatil khamsi, adapun selain sholat 5 waktu. Tadi kita bahas sholat yang dianjurkan untuk azan hanya sholat 5 waktu. Wa amma ghairus shalawatil khamsi, adapun selain sholat 5 waktu, fala yu'adzanu, maka tidak disunnahkan azan. Fala yu'adzanu, maka tidak diazani li syai'in minha, sesuatu pun minha daripada selain sholat 5 waktu, bila khilafin, tanpa khilaf. Tapi perinciannya nanti ada. Ini beliau membahas di sini pembahasan yang mudah untuk dibahas, karena kitab Al-Adhkar ini pembahasan yang berkaitan dzikir amal harian, bukan detailnya kitab fikih, tidak. Kalau kita lihat lagi secara detail nanti bagaimana pembahasan ini secara terperinci, apakah betul selain 5 waktu tidak ada azan? Ternyata nanti ada beberapa riwayat atau hadis yang menerangkan azan itu juga ada ternyata selain sholat. Jadi yang beliau bahas di sini sholat, ya. Yang beliau bahas di sini sholat. Jadi untuk sholat 5 waktu. Kan beliau katakan selain sholat 5 waktu nggak ada. Jadi ini pembahasan azannya sholat. Kan ada azan yang bukan untuk sholat. Di antaranya yaitu disunnahkan azan ketika bayi lahir. Itu kan bukan sholat itu. Jadi jangan salah paham dengan ucapan Imam Nawawi yang mengatakan, oh ternyata betul ya, nggak sunnah menurut madhab Syafi'i untuk mengazankan bayi. Karena Imam Nawawi mengatakan azan tidak disyariatkan kecuali sholat 5 waktu. Kemudian baru beliau lanjutkan, selain sholat 5 waktu tidak disyariatkan azan. Nah, betul berarti. Ini orang salah paham. Imam Nawawi membahas azan sholat. Jelas bahasanya di sini. Untuk sholat itu yang disyariatkan cuma 5 waktu. Untuk sholat ini judulnya. Tapi kalau selain sholat, ada yang disyariatkan diantaranya, yaitu ketika ada bayi yang baru dilahirkan. Jadi selain sholat ada yang disunnahkan. Fi adzanil maulud, azan untuk bayi yang baru lahir, azan telinga kanan, iqomah di telinga kirinya. Bahkan sebahagian ulama yang ini dari segi dalil kias mereka pakai, yaitu waqilah, qil ini lemah, makanya tadi dalil mereka kias, tapi ini hanya sekedar pengetahuan. Waqilah ingda ingzalil mayyit qabrahu, ketika menurunkan jenazah, dan itu pernah ditanyakan di kajian kita sebelumnya,
menurunkan jenazah, ketika menguburkan, itu sebahagian ulama ada yang mensunnahkan. Dalam madhab Syafi'i sendiri ikhtilaf, ada ulama yang mengatakan sunnah, ada yang tidak. Ibnu Hajar Al-Haytami tidak mengatakan sunnah, tapi ada sebagian ulama dalam madhab Syafi'i mengatakan sunnah. Di antaranya mereka mengkiaskan kalau bayi, orang yang datang baru ke dunia itu diazankan, maka pergi dari dunia juga diazankan. Ada beberapa dalil yang mereka pakai, dan tadi ini ikhtilaf dalam madhab, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Maka tidak bisa kita kaku dalam hal ini. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah melihat ada orang diazankan ketika di kuburan, itu tentu mereka mengikuti fatwa ulama yang memperbolehkan. Nah, di antara azan yang disunahkan lagi selain azan sholat, di adanil maulud wal mahmum wal masru', orang yang pingsan, orang yang itu juga sunnah diazankan. Kesurupan, wa man sa'a khuluquhu, orang yang buruk akhlaknya, itu pun sunnah diazankan. Min bahimatin au insan, bahkan binatang ataupun manusia. Ada binatang peliharaan nggak bisa dikendalikan, maka sunnah diazankan. Wa ingda muzdahimil jaish, ketika di tengah berkecamuknya peperangan, itu pun sunnah azan. Wa ingdal hariq wa qila ingda inzalil mayyit qabrahu qiyasan ala awwali khurujihi lid dunya. Jadi banyak juga ada beberapa azan yang disunnahkan, tapi yang kita baca terakhir ini adalah azan-azan di luar sholat. Tapi kalau pembahasan sholat memang cuma untuk 5 waktu. Jadi Imam Nawawi bukan berarti tidak mengatakan sunnah. Oh, berarti menurut Imam Nawawi nggak sunnah ya untuk azan bayi. Oh, itu salah paham. Kitab ini lengkap. Kalau kitab yang tidak sarahnya 1 jilid, kalau sarahnya yang saya pakai Al-Fathur Rabbaniyah, Al-Futuhatur Rabbaniyah Alal Adhkar An-Nawawiyah, 4 jilid. Nanti di bahagian belakang ada pembahasan akikah. Nah, di situ Imam Nawawi membahas sunnah azan untuk bayi baru lahir. Jadi beliau di sini bahas azan sholat. Azan yang selain sholat 5 waktu, fala yu'adzanu li syai'in minha bila khilaf, tidak diazankan untuk selain sholat 5 waktu bila khilafin, tanpa khilaf. Tsumma minha ma yustahabbu ayyuqala inda iradati sholatiha. Tsumma minha, dan diantara sholat-sholat yang tidak dianjurkan azan tadi, ma yustahabbu, yaitu ada sholat yang disunnahkan ayyuqala inda iradati sholatiha, sunnah diucapkan ketika hendak mengerjakan sholat tadi fi jama'atin, dengan berjamaah, sunnah mengucapkan as-sholatu jami'ah. Tadi sholat selain 5 waktu enggak sunnah untuk azan iqomah. Lah, di antara sholat-sholat yang tidak disunnahkan untuk azan iqomah itu terbagi lagi menjadi 2. Ada yang nanti disunnahkan mengucapkan as-sholatu jami'ah, yaitu seperti mithlul aidi, seperti sholat Aid, Idul Fitri, Idul Adha, wal kusufi, sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, wal istisqai, sholat istisqa, sholat minta hujan. Lah, ini sholat sunnah, enggak sunnah azan di situ, enggak sunnah juga iqomah, tapi yang disunnahkan ucapan as-sholatu jami'ah. Mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, jangan azan pula, jangan pula iqomah. Nah, ketika hendak mengerjakannya, maka nanti Bilal, garimnya biasanya, Bilalnya siapa yang ditunjuk, maka dia mengatakan as-sholatu jami'ah, sholat shollu sunnatan li'idil adha, as-sholatu jami'ah. Itu untuk mengumpulkan. Iqomahnya itulah untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, istisqa, yang disunnahkan ucapan as-sholatu jami'ah. Wa minha, di antara sholat yang tidak disunahkan untuk azan iqomah, ma la yustahabbu dzalika fihi, ada sholat yang tidak disunnahkan membaca as-sholatu jami'ah fihi, di dalamnya. Jadi nggak semua sholat sunnah juga.
dianjurkan untuk baca itu. Itu hanya untuk sholat sunnah yang berjamaah dan beberapa saja. Kasunani sholawati, seperti sunnah sholat sunnah, wan nawafilil mutlaqah, dan sholat sunnah mutlak. Ya seperti qobliyah, ba'diyah, tidak perlu sholatu jamiah. Sholat sunnah mutlak tidak perlu sholatu jamiah. Begitu juga ada ikhtilaf nanti dalam pembahasan wa minha ma ukhtulifa fihi, dan diantara sholat yang tidak dianjurkan azan iqamah itu ada ikhtilaf juga, ka sholatit tarawihi, seperti sholat taraweh, wal janazati, dan sholat janazah. Untuk pembahasan sholat taraweh, sholat jenazah, apakah sunnah untuk mengucapkan as-sholatu jami'ah? Wal as-sahhu, yang paling sahih, annahu ya'ti bihi fit tarawih dunal janazah. Yang sahih, pendapat yang paling sahih, kalau sholat taraweh sunnah mengucapkan as-sholatu jami'ah, sholat jenazah tidak. Tapi beliau di sini ingat ya bahasa awalnya, wa minha ma ukhtulifa fihi. Pembahasan taraweh dengan jenazah ulama ikhtilaf. Nah, kalau sudah ikhtilaf maka nanti ada tarjeh di situ. Imam Nawawi mengunggulkan, dan pendapat mazhab yang paling sahih untuk taraweh sunnah, untuk jenazah tidak. Berarti sebagian ulama lain ada yang mengatakan sunnah nanti untuk jenazah, tapi tidak pendapat yang kuat. Tapi jangan heran nanti kalau sudah ikhtilaf, yang ikhtilaf itu Bapak Ibu, ada yang mu'tabar, ada yang tidak. Oh Ustadz, ini apa-apa kok ikhtilaf dinukil. Mau kalau orang tuh mengikuti, kalau disebut ikhtilaf itu ada semua, kan akhirnya orang bingung. Enggak, ikhtilaf itu juga tidak semuanya mu'tabar. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaru. Enggak semua khilaf itu mu'tabar. Lah kalau Imam Nawawi nukil, itu mu'tabar khilafnya. Karena yang menilai ini orang yang memang pakarnya. Jadi kalau khilaf itu mu'tabar, layak dinukil, bukan untuk mencampur, tidak, untuk mengetahui sehingga kita tidak mudah menyalahkan. Faslun, fasal setelahnya. Jadi ini beliau menyampaikan sunnah azan iqamah itu untuk sholat 5 waktu, selain 5 waktu tidak disunnahkan. Wala tasihhu, dan tidaklah sah al iqamatu iqamah illa fil waqti, kecuali dalam waktu. Wa inda iradatid dukhul, dan ketika menghendaki masuk fis sholati, ke dalam sholat. Iqamah itu sama juga dengan azan, tidak sah sebelum masuk waktu. Kalau azan masuk waktunya dulu, waktu sholat. Kalau iqamah kapan masuk waktunya? Ketika mau sholat. Tidak sah kalau dia ini iqamah 5, 10, 20 menit kemudian baru sholat berjamaah. Enggak sah itu iqamahnya. Kalau mau nanti sholat, ulang lagi. Maka tadi iqamah, secara khusus iqamah tidak sah kecuali masuk waktunya, yaitu ketika hendak berdiri mengerjakan sholat, ketika mau mengerjakan sholat, berjamaah mau dimulai, disitulah iqamah. Wala yasihul adzanu, dan tidaklah sah azan illa ba'da dukhulil waqti, kecuali selepas masuknya waktu. Illa ba'da dukhuli waqti sholati, kecuali selepas masuk waktunya sholat. Illa subha, kecuali sholat subuh. Kalau untuk azan nggak sah kecuali masuk waktu. Illa subha, kecuali sholat subuh. Nah, jadi pengecualian azan sebelum waktu yang boleh itu hanya untuk sholat subuh. Jadi subuh sebelum masuk waktunya. Hari ini kalau tidak salah subuh jam 4 lewat 49 50 4 lewat 50. Sebelum itu kok azan boleh nggak? Untuk subuh boleh, tapi selain subuh nggak sah. Zuhur kok sebelum waktu, asar belum masuk waktu azan, maghrib isya sebelum waktu kok azan, nggak sah. Azannya nggak dianggap, itu tidak sah. Kalau subuh sah. Fa innahu, sesungguhnya sholat subuh ya juzu boleh al adzanu adzan laha, untuk sholat subuh qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Sebelum subuh boleh azan sebelum masuk waktunya. Wahtalafa,
Para ulama berbeda pendapat fil waktu dalam waktu alladzi yajuzu fihi. Tapi ulama beda lagi pendapat. Katanya boleh sebelum waktu. Nah, sekarang mulainya kapan? Kalau ada waktu kan jelas mulainya. Subuh ya itulah 4.50. Kalau mau memulai azan sebelum subuh, kapan sunnahnya? Ulama ikhtilaf lagi. Wal asahu, beliau garis bawahi, yang paling soheh, biar gak bingung nanti dengar fatwa-fatwa, pegang yang paling soheh. Yang paling soheh, annahu yajuzu, bahwasanya azan sebelum waktu subuh diperbolehkan, ba'da nisfil laili, setelah separuh malam. Di atas jam 12 baru boleh. Itu yang paling soheh. Wakila, kil, ini pendapat lemah. Dikatakan juga ingdas sahari, mulai waktu sahur. Kalau sahur kan mepet subuh. Wakila dikatakan fi jami'il laili, diperbolehkan azan subuh di sepenuh malam. Jam 10 boleh juga jadi nanti. Tapi ini qil, pendapat lemah. Walaysa bisyai'in, ini pendapat tidak kuat sama sekali. Wakila ba'da thulutsai lail, dikatakan juga sebagian ulama selepas 2/3 malam. Wal mukhtar, pendapat yang dipilih, yang terpilih al-awwal adalah pendapat yang pertama, yaitu selepas pertengahan malam. Nah, itu dianjurkan. Jadi kalau sebelumnya pendapat lemah. Nah, setelah separuh malam ya jam 2, jam 3, jam 4 itu kan semua waktu sahur, yang pendapat tadi itu masuk juga ke dalamnya. Jadi di sini beliau hanya memberikan pengecualian azan sebelum waktu itu diperbolehkan hanya untuk sholat subuh. Selain sholat subuh tidak boleh. Ada mungkin beberapa kasus, beberapa masalah Bapak Ibu, bahkan di sekitaran kita ini ada yang azan Jumat sebelum masuk waktu sholat. Nah, mereka azannya 2 kali, kemudian mereka nanti buat azan Jumatnya sebelum waktu. Misalkan hari ini Jumat masuk jam 12 lewat 18 zuhur. Misal hari ini Jumat 12 lewat 18. Ada sebahagian masjid itu mereka membuat azan pertama, azan kedua juga, tapi azan pertamanya sebelum waktu. Jam 12 pas dia azan. Kemudian nanti pas masuk waktu azan lagi. Bagaimana yang seperti ini? Ini memang ikhtilaf, tapi ikhtilaf di sini nggak terlalu dianggap oleh Imam Nawawi. Kalau di dalam beberapa kitab fikih secara detail, bahkan kitab-kitab dasar atau ringkasan seperti Takriratus Sadidah, itu ditulis di sana al-mu'tamad, pendapat yang bisa dipegang, azan yang diperbolehkan sebelum waktu hanya sholat subuh. Kila, dikatakan juga ada pendapat lemah yang membolehkan azan sebelum waktu sholat Jumat. Ini pendapat lemah memang. Itu bukan pendapat yang kuat. Maka kalau ada sebagian tempat yang kita lihat itu kalau menggunakan memakai fatwa itu, maka itu lemah di dalam pendapat para ulama. Jadi kalau ingin buat azan 2 kali, sebaiknya buatlah azan itu, entah azan pertama, memulai azan pertama tetap masuk waktu sholat Jumat terlebih dahulu, baru kemudian azan pertama. Azan kedua ya setelahnya. Nah, beberapa tempat di sini saya isi khutbah Jumat, ada yang seperti Muslimin di depan Indogrosir itu membuat azan 2 kali sebelum azan pertamanya, sebelum masuk waktu. Kemudian selepas itu saya berikan masukan, tapi bukan masukan hanya dalam memberitahu kepada pengurus, sudah saya buat kajian karena memang di situ saya ada jadwal kajian juga. Maka saya sampaikan pembahasan detail, kita akan bahas pembahasan azan ini dalam kajian setelahnya. Jadi satu kajian itu dibahas khusus pembahasan tentang azan. Jadi mereka tahu ini hukum. Selepas itu bahagian kita hanya menyampaikan ilmu, bahagian pengurus lah melanjutkan, mau lanjut azan sebelum waktu ataukah setelah, ilmu sudah sampai pada mereka. Nah, jadi azan untuk sebelum waktu disunnahkan itu hanya untuk sholat subuh. Selain sholat subuh itu tidak dianggap.
termasuk untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena Jumat itu dengan zuhur sama. Jumat itu ya zuhur, zuhur itu Jumat. Maka nanti kapan waktu azan untuk sholat zuhur, itulah waktu azannya juga untuk sholat Jumat. Ini biasanya kalau orang-orang membuat azan 2 kali. Tapi kalau membuat azannya 1 kali, ya umumnya ya tepat waktu langsung. Nah, kalau mau membuat azan 2 kali, tetap azan pertama masuk waktu dulu, azan kedua juga setelahnya, sehingga kita bisa mengikuti pendapat mu'tamad, mengikuti pendapat yang paling kuat daripada yang difatwakan oleh para alim ulama. Faslun, fasal setelahnya, watuqimu dan juga watuqimu dan mengucapkan iqamah almar'atu perempuan wal khunthal muskil dan khunsa muskil wala yu'adzanani. Jadi perempuan boleh iqamah, khunsa muskil boleh iqamah. Apa itu khunsa muskil? Nanti kita bahas. Wala yu'adzanani, keduanya baik perempuan ataupun khunsa muskil tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk azan. Li'annahuma, karena mereka berdua manhiyani dilarang an raf'is sauti untuk mengeraskan suaranya. Di awal sudah kita bahas perempuan boleh, bukan sunnah. Ada kebolehan azan, karena ini kan pembahasan iqamah. Sifatul adzan sudah kita bahas. Perempuan kalau dalam forum khusus perempuan, musola khusus perempuan, tempat khusus perempuan, kalau dia azan apa hukumnya? Tidak sunnah juga, walaupun khusus, tapi boleh. Nah ini yang biasanya orang kan salah paham, enggak sunnah, itu larinya kepada haram, makruh. Enggak, tidak semua yang tidak sunnah kok langsung makruh, enggak. Ada yang dia enggak sunnah tapi boleh. Di sini salah satu contohnya, kalau memang khusus jemaah perempuan, tidak ada rajulun ajnabi, orang lain yang tidak mahram di sekitar dia, enggak ada, maka azan kalau dia mau buat bagaimana? Enggak sunnah memang, tapi boleh. Boleh, tapi enggak sunnah. Nah kalau untuk iqamah sunnah di forum tempat mereka. Nah, kalau dia misalkan di masjid mau sholat sendiri, ya sesuai dengan yang dia terdengar sendiri, dia itu enggak ada masalah. Ini disunnahkan hanya untuk iqamah, sedangkan azan tidak. Karena untuk urusan suara itu memang bagi perempuan, Nabi sendiri mengatakan, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang besar bagi laki-laki, yaitu fitnah yang terbesar untuk mereka itu perempuan. Dan perempuan pun tahu itu sebenarnya. Dan itu yang mereka jadikan senjata kebanyakan untuk mengalahkan laki-laki. Wal khunsa muskil, begitu juga khunsa muskil. Khunsa ini banyak pelencengan daripada pengertian di zaman sekarang, dan luar biasa. Ini zaman kan ada LGBT, entah apa itu LGBT, hubungan sesama jenis. Khunsa ini diartikan oleh orang-orang yang mereka sok-sok paham agama. Mereka artikan khunsa di sini dengan artian bencong atau orang. Padahal khunsa bukan itu. Khunsa itu dalam pembahasan fikih, di beberapa waktu yang lalu bisa Bapak Ibu lihat di channelnya Kiai Idrus Romli. Beliau menanggapi seorang tokoh perempuan yang tokoh ini mengatakan harusnya LGBT dihargai, kata perempuan ini, karena memang di zaman Nabi ada kok LGBT terjadi di sekitar beliau. Ini kata orang ini tadi, dan dia mengatakan buktinya apa? Di zaman Nabi ada khunsa. Jadi khunsa itu diartikan orang-orang bencong, orang enggak. Ya terus Romli pun meluruskan, khunsa muskil itu orang yang memiliki 2 kelamin, itu khunsa. Bagaimana hukumnya khunsa? Orang yang memiliki 2 kelamin, ada memang makhluk-makhluk ciptaan Allah itu tadi jelas. Nih kelamin, jenis kelamin laki-laki, ini jenis kelamin perempuan, jelas berarti jenis kelaminnya. Nah ada yang lahir tahu-tahu 2 kelamin, orangnya 1.
Maka mana yang lebih unggul, kok yang berfungsi satu, maka dia diikutkan ke sana. Tapi ada yang terkadangan berfungsi dua-duanya. Itulah yang dikatakan khunsa muskil. Hukumnya sama, karena dia punya dua-duanya, ya perempuan juga dihukumi. Nah di sini untuk pembahasan azan iqomah, mereka dimasukkan ke dalam hukum sama dengan perempuan. Jadi zaman ini kita harus banyak hati-hati. Bahasa-bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa Arab itu banyak yang diucapkan oleh orang-orang zaman sekarang yang mereka merasa paham agama dan berani memang mengambil dalil-dalil dengan merusak agama dia rusak. Bahkan dia dipanggil nanti istri kiai, keturunan ulama, ustadz, bahkan dipanggil buya pun rupanya entah kenapa dia merusak agama. Maka falyanzur amman ta'khudhu dinakum. Agama ini penting. Falyanzur amman ta'khuduna dinakum. Tengok-tengok mau ngambil agama itu dari siapa. Dan kita nggak bisa asal-asal berguru, terutama zaman ini, zaman YouTube, zaman media sosial. Kalau orang nggak jelas kemudian kita ambil ilmu di situ, berguru pada orang nggak jelas, akhirnya rusak kehidupan kita. Dan dia pun juga nggak akan tanggung jawab kok di akhirat. Tak akan bertanggung jawab karena memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, sedikit pembahasan pada pagi hari ini yang bisa kita baca. Sudah masuk waktu sholatnya belum ya? Matahari terbit sudah masuk. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, diskusi, karena masuk sudah kepada bab baru, bab ma yaqulu man sami'al muadzin wal muqim. Bab menerangkan tentang ucapan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mendengarkan muazzin atau mendengarkan muqim, orang yang iqomah. Nah, kita perlu tahu, walaupun ini juga sudah tahu, terkadang ini tidak teramalkan lagi, lupa. Azan apa yang dibuat, tahu sebenarnya, dijawab. Dengar iqomah apa yang disunahkan, tahu kita. Tapi pengulangan agama ini penting supaya kita pun juga kembali mengamalkan, dan paling tidak nanti akan ada beberapa pembahasan-pembahasan detail karena ini sudah masuk ke dalam bab yang baru, bab yang diucapkan oleh seseorang ketika apa yang dia ucapkan ketika mendengarkan azan ataupun mendengarkan iqomah. Ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan setelahnya. Ya, demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini tentang lanjutan sifat-sifat iqomah. Semoga apa yang kita bahas bisa kita ambil faedah, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi, mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.